Ya ampun, tidak menyangka di rumah sakit kita, terbaring selama 5 tahun, seorang wanita tua yang tidak terurus ternyata adalah orang terkaya di dunia, Qin Mei Hua. Kudengar setelah kecelakaan pesawat itu, dengan sisa tenaganya, dia benar-benar merangkak sampai ke depan pintu rumah sakit kita, baru kemudian mendapatkan pertolongan. Sekarang dia sudah sadar, baru bisa menghubungi orang untuk Qingzhou menjemputnya. Dia terburu-buru pulang untuk menemui putrinya. Presiden Qin? Halo, Presiden Qin. An-An dan Wan-Wan, kedua putriku. Bagaimana kabar mereka selama 5 tahun ini? Nona Wan-Wan berjuang sendirian menopang grup perusahaan. Tapi, kondisi Nona An-An kurang baik. Apa yang terjadi dengan An-An? Semenjak kecelakaan pesawat Anda, dia terus menolak untuk percaya, dan menderita gangguan bipolar. Dia menghajar semua orang yang mengatakan bahwa Anda sudah tiada sampai mereka sekarat. Hal itu membawa banyak skandal bagi grup, sehingga Dewan Direksi mengirimnya ke rumah sakit jiwa Jiushan. Ayo pergi, segera jemput putriku pulang. Nona, waktunya minum obat. Pegang dia. Aku sudah memanggilnya ibu selama bertahun-tahun. Tapi kenapa begitu kamu kembali? Dia ingin memberikan posisi manajer umum kepadamu? Apa kamu pikir aku akan terima begitu saja? Ibu sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, memberimu perawatan dan pendidikan terbaik, bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu balas budi? Tidak tahu balas budi? Hahaha. Di hadapan harta kekayaan yang melimpah ini, apa artinya hati nurani? Hah? An-An, seberapapun parah sakitmu, ibu akan mencari orang untuk menyembuhkanmu. Jika bukan karena hari ini adalah hari terakhir dari 5 tahun itu, 12 jam lagi, Dewan Direksi akan memindahkan seluruh aset Qin Mei Hua atas namaku. Sedangkan kamu akan menjadi seorang orang gila sepenuhnya. Binatang. Sudahkah kamu menemukan di kamar mana An-An berada? Nona ada di kamar 444. Ayo, Oh iya, mulai hari ini, aku akan menambah dosis obatmu, setelah kamu menjadi sangat bodoh dan tak sadar diri. Lalu aku akan membuat perhitungan dengan menghancurkanmu satu persatu, membuatmu menderita, mengirimmu ke tempat kremasi, dan menghabisimu di sana. Jiang Wan-Wan, dasar kamu binatang. Aku akan menghabisimu. Jiang Xian, jika bukan karena saham itu baru akan masuk ke rekeningku 12 jam lagi, apa menurutmu aku akan membiarkanmu tetap ada sampai sekarang? ini suara teriakan An-An. Bukankah Qin Mei Hua sudah tiada sejak 5 tahun lalu? Kenapa dia bisa muncul di sini? Cepat bungkam mulutnya. Ibu? Ibu? Bukankah ibu sudah tiada? Wan-Wan, ibu minta maaf pada kalian. Setelah kecelakaan pesawat 5 tahun lalu, ibu mengalami koma, dan baru hari ini tersadar. Mulai sekarang, ibu akan menebus segalanya dan menyayangi kalian. Kenapa ibu tidak tiada saja di luar sana? Oh iya, Wan-Wan. Di mana An-An? Apa kamu juga datang untuk menjenguknya? Bagaimana keadaan sakitnya An-An? Apa itu parah? Apa kata dokter? An-An dia. Ada apa dengan An-An? Ibu? Setelah kejadian yang menimpa ibu 5 tahun lalu, An-An menderita gangguan bipolar. Dia selalu tidak bisa menahan diri untuk berkelahi. Tadi malam, saat dia bertengkar dengan seseorang, dia terjatuh dari gedung, dan nyawanya tidak tertolong di tempat kejadian. Ibu, aku di sini, aku belum tiada. Ibu? An-An sudah tiada? Bagaimana mungkin dia tiada? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ibu, tenanglah. Adik selama bertahun-tahun ini, selalu tersiksa oleh gangguan bipolarnya. Ibu, aku di sini. Ini salahku? Aku yang tidak menjaga adik dengan baik. Ini semua salahku, ini dosaku. Akulah yang membuat keluarga ini hancur berantakan. Aku sudah kehilangannya begitu lama, dan sekarang setelah bersusah payah, menemukannya kembali, aku bahkan belum sempat memberinya kebahagiaan. Tapi dia malah menderita sebanyak ini. Ibu, jangan percaya padanya. Jiang Wan-Wan lah yang mencelakaimu.
Ini gelang milik Anan. Ibu, apa ibu tidak salah lihat? Aku tidak mungkin salah. Ini hadiah yang kuberikan untuk Anan. Dia tidak pernah melepaskannya. Wan, kenapa kamu terlihat gugup? Ibu, aku tidak gugup. Ibu, tidak ada orang di balik tirai ini. Apa yang sebenarnya ibu cari? Lepaskan tanganmu. Ibu, cepat selamatkan aku. Ibu, Bu, aku sudah bilang, tidak ada siapa-siapa di dalam. Aku hanya berharap terlalu banyak. Di mana jasad Anan? Aku ingin menemuinya untuk terakhir kali. Jasad adik ada di. Tunggu sampai kamu menjadi bodoh dan tak sadarkan diri. Lalu aku akan membuat perhitungan. Dengan tangan dan kakimu satu persatu. Menjadikanmu sosok yang hina. Lalu membawamu ke krematorium. Untuk dilenyapkan selamanya. Di mana dia? Ada di rumah duka di bawah gunung. Aku sudah memanggil perias jenazah terbaik. Untuk merapikan penampilannya, memperbaiki kondisi tangan dan kakinya. Sebelum akhirnya dikremasi. Tangan dan kaki? Apa yang terjadi dengan tangan dan kaki Anan? Adik tiada karena terjatuh. Tangan dan kakinya terluka parah. Kondisinya sangat menyedihkan saat tiada. Bu, adik meninggalkan pesan terakhir. Dia ingin jasadnya dikremasi. Katanya itu cara yang bersih untuk pergi. Seperti yang ibu ajarkan padanya dulu untuk melakukan segala hal dengan tuntas. Prinsipnya sama saja. Dalam kondisi seperti itu pun Anan masih memikirkan aku, ibu yang tidak bertanggung jawab ini. Aku harus menemuinya. Ke rumah duka, aku ingin memberikan Anan sebuah pemakaman yang megah. Baik, Presiden Qin. Anan, ibu akan segera menjemputmu pulang. Cepat bawa wanita sampah itu ke rumah duka. Jiang Wanwan punya niat jahat. Ibu dalam bahaya. Aku harus memberitahu ibu wajah asli Jiang Wanwan yang sebenarnya. Efek obat tidurnya terlalu kuat. Aku tidak boleh pingsan lagi. Masih ada 10 jam lagi, sebelum sahamnya benar-benar masuk ke rekeningku. Jika sampai Qin Mei Hua tahu bahwa wanita sampah itu tidak ada di rumah duka, kita semua akan tamat. Nanti kalian ambil jalan pintas, agar bisa sampai di rumah duka sebelum Qin Mei Hua. Tunggu, jarum ini. Tadi tidak berada di posisi ini, kan? Adikku tersayang, apakah kamu benar-benar sedang pingsan? Apa aku ketahuan? Kamu tidak keberatan jika aku memastikannya sekali lagi, kan? Kita sudah memberinya begitu banyak obat tidur, bahkan seekor babi pun tidak akan bangun. Tenang saja, Nona muda. Benar. Tadi dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Sebaiknya kita segera membawanya ke rumah duka sekarang. Lakukan sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada apa? Memikirkan bahwa nanti aku tidak bisa lagi menyiksanya? Rasanya aku benar-benar merasa enggan. Aku akan pergi mendaftar dulu ya. Ada apa ini? Lambat sekali sih, sudah selesai belum? Sebentar lagi selesai kok. Jiang Wanwan, orang yang tak punya hati sepertimu, aku pasti akan membuat ibu tahu wajah aslimu yang sebenarnya. Baiklah, buka gerbangnya dan biarkan lewat. Mana orangnya? Sialan. Bagaimana bisa dia kabur? Berhenti, Cepat kejar. naik ke mobil. Orang gila. Aku bukan orang gila. Ibuku Qin Mei Hua adalah orang terkaya. Aku dijebak masuk ke rumah sakit jiwa.
Asalkan Anda membantuku menemukan ibuku, dia pasti akan memberimu banyak uang. Seorang pasien berbahaya dari rumah sakit jiwa Jiushan telah melarikan diri. Pasien bernama Jiang Xian, memiliki kecenderungan antisosial yang parah, dan mengenakan seragam pasien. Bagi siapapun yang melihatnya, segera hubungi nomor polisi. Semua yang kukatakan itu benar. Aku mohon bantu aku. Bolehkah aku meminjam ponsel untuk menelepon? Ibu bos, bisakah Anda membantuku memanggil kendaraan untuk pergi ke rumah duka mencari ibuku? Baik, aku akan menelepon sekarang. Terima kasih, Ibu bos, terima kasih. Setelah aku menemukan ibuku, aku pasti akan memberimu banyak uang. Kamu yang mengkhianatiku, kenapa? Kalian akhirnya datang juga. Cepat bawa pergi orang gila ini. Menakutkan sekali. Jalan, Jangan melawan. Aku tidak mau pergi. jangan bergerak. Jalan. Punggung itu, kenapa terlihat seperti Anan? Terima kasih ya. Berkat bantuanmu, jika orang gila ini melukai orang lain, rumah sakit jiwa kami yang harus bertanggung jawab. Tidak apa-apa. Untung kalian datang tepat waktu. Dia tadi sangat liar. Benar-benar menakutiku. Wan, Ibu, kenapa kamu ada di sini? Siapa orang gila yang kalian bicarakan? Ibu, aku. Aku kesini untuk membeli bunga dan menjenguk adik. Begitu rupanya. Bos, berikan aku sebuket tulisan. Oh iya, bos. Orang gila yang kamu katakan tadi, siapa namanya? Ibu, mana mungkin dia tahu? Aku ingat namanya. Ibu, pasien itu namanya. Diam. Kamu katakan, Biar ku pikir. Sepertinya dia bernama Jiang Risha. Ya, sepertinya itu namanya. Orang gila tadi, usianya hampir sama dengan nona ini, tapi sakit jiwanya cukup parah. Dia terus berteriak ingin pergi ke rumah duka untuk mencari ibunya. apa katamu? Ibu, Ibu, Ini suara Anan. Ma, ibu pasti salah dengar, kan? An-An sudah tiada. Cepat pergi. Ma, ayo kita pergi. Sedang apa kalian di sini? Saya Qin Meihua. Jasad putri saya Jiang Xian. Ada di dalam. Saya datang untuk menemuinya terakhir kali. Nona muda, Anda tenang saja. Saya sudah belasan tahun memotong babi. Saya paling ahli dalam menanganinya. Tahan dia. Jiang Xian, asalkan kamu tiada, baru aku bisa mewarisi perusahaan. Sedangkan untuk Qin Meihua, karena kecelakaan pesawat tidak bisa melenyapkannya, maka aku tidak keberatan melakukannya beberapa kali lagi. Saya adalah Qin Meihua. Presiden Qin, saya sudah dengar tentang putri Anda, tapi di sini riasannya belum selesai dirapikan, Anda belum boleh masuk. Ini semua karena aku tidak menjaganya dengan baik. Minggir kamu. Aku ingin menemaninya untuk terakhir kali. Riasannya belum selesai. Siapapun tidak boleh melihatnya. Jangan buat saya jadi sulit. Sudah aku bilang, aku ingin menemui Anan, cepat minggir. Kamu. Bu, Wan, kenapa kamu ada di sini? aku hanya merasa sedikit khawatir padamu. Anak baik. Niat baikmu, ibu akan selalu mengingatnya. Apa Anan ada di sini? Aku ingin melihatnya. Efek obat Jiang Xian belum bereaksi. Aku tidak boleh membiarkan Qin Meihua melihatnya. Bu, aku mengerti perasaan ibu, tapi mari kita biarkan adik pergi dengan tenang. Wan, aku harus melihat Anan untuk terakhir kalinya. Jangan. Bu, jenazah adik sudah hancur dan sangat mengenaskan. Sebaiknya jangan dilihat. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap putri kandungku. Buka kainnya. Bu, ibu tenanglah sedikit. Ketua Qin, jangan keras kepala. Gadis mana yang ingin keluarganya melihat jenazahnya yang buruk rupa? Menyingkir dari jalanku. Bu, jangan mempersulit keadaan lagi. Semasa hidupnya, adik sudah banyak menderita,
Tidakkah ibu bisa membiarkannya pergi dengan terhormat? Wan Wan, Bu, adik selalu ingin menjadi sepertimu yang rapi dan tegas. Di saat terakhirnya, tidakkah ibu bisa mengabulkan keinginannya sekali saja? Anan. Maafkan ibu, ini semua salah ibu. Ibu pulang terlambat, sehingga membuatmu sangat menderita. Bu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Adik di alam sana, pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Ketua, harap tabah, nanti kami akan meminta perias jenazah terbaik untuk merapikan penampilannya, agar Nona An pergi dengan sangat terhormat. Zongran, Saya di sini. nanti di ruang kremasi. Aku ingin menemani An untuk perjalanan terakhirnya. Baik. Zongran, pergi dan periksa dengan jelas catatan medis Anan, juga surat kematiannya. Tidak boleh ada satupun yang terlewat. Baik. Adikku tersayang, tahukah kamu, tadi kamu hampir saja mencelakaiku. Tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi, ibu kandungmu sendiri akan melihat dengan mata kepalanya sendiri, saat kamu dibakar hingga tak bersisa. Saat itu tiba, dia akan sadar bahwa perusahaan ini hanya milikku seorang. Cepat beri tambahan suntikan bius. Hanya 1 dosis saja, efek obatnya paling lama bertahan 2 jam. Apa yang ditakutkan? Saat nanti dia dibuat lumpuh, semuanya akan sama saja. Cepat. Jalan. Dokter, rekam medis, Nona Jiangxian sudah ditemukan belum? Sama sekali tidak ada. Jika mengikuti prosedur normal, mustahil tidak ada rekam medisnya. Lalu bagaimana dengan surat kematian Nona Jiangxian? Surat kematiannya tidak terlihat. Dugaan Presiden Qin ternyata benar. Tiadanya Nona Jiangxian memang bermasalah. Gawat. Anan, Mama minta maaf padamu. Mama bahkan tidak melihatmu untuk terakhir kalinya. Mama yang membiarkanmu menderita begitu banyak ketidakadilan. Ma, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Mama, Gadis kecil, akhirnya kamu jatuh ke tanganku juga. Ma, tanda tangan ini. Seharusnya aku yang mewakili Anda untuk menandatanganinya, tapi karena Anda sudah datang, sebaiknya Anda sendiri yang mengantar adik untuk terakhir kalinya. Ma, ini adalah keinginan terakhir adik. Apa Mama tidak bersedia membantunya mewujudkan itu? Ibumu sudah tanda tangan. Kamu akan segera tiada. Hahaha. Ma. Aku belum tiada, Ma. Mama, Suara apa itu? Suara apa itu? Ada suara dari dalam sini? Apa kamu mendengarnya? Tidak ada. Ruang kremasi ini kedap suaranya sangat bagus, pasti kamu salah dengar. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah dengar. An pasti belum tiada. Hei, Anda tidak boleh menerobos. Begitu kremasi ini dimulai, tidak bisa dihentikan. Benar-benar tidak boleh sembarang masuk. Bu, Ibu pasti salah dengar. Di dalam ruang kremasi ini, mana mungkin ada suara? Ibu sudah menandatangani surat persetujuan kremasi. Jangan buat keributan lagi. Biarkan adik pergi dengan tenang, ya? tolong. Aku belum tiada. Bu, selamatkan aku. Lepaskan aku. Suara yang tadi itu pasti tidak salah lagi. Aku harus masuk. Hei, jangan emosi. Tenanglah dulu. Enyahlah. Siapapun yang menghalangiku hari ini, aku akan buat perhitungan dengannya jika terjadi sesuatu pada An. Kalian semua harus ikut menanggung akibatnya. Buka pintunya. Jangan konyol lagi. Anda baru saja menandatangani surat persetujuan kremasi, sekarang kremasinya baru saja dimulai. Tidak bisakah Anda membiarkan putri Anda pergi dengan tenang di saat terakhirnya? Buka pintunya. Siapapun yang menghalangiku hari ini, urusan kita tidak akan selesai. Minggir. Bu, adik sudah dimasukkan untuk dikremasi. Dia sudah tiada. Aku juga putri ibu. Kenapa sampai sekarang, di mata ibu hanya bisa melihat dia saja? Bahkan saat aku menasihati ibu,
Ibu malah merasa terganggu. Aku hanya ingin memastikan, apakah An benar-benar sudah tiada atau masih hidup? Pintu ini, aku harus masuk. Bu, jika hari ini ibu tetap ingin menerobos masuk, aku akan mengakhiri hidupku di sini. Adik sudah tiada? Apakah ibu tega melihatku juga tiada di hadapan ibu? Aku hanya tidak rela. Aku hanya ingin tahu, apakah An benar-benar sudah tiada atau masih hidup? Ma, aku mohon padamu, jangan membuat keributan lagi, biarkan adik pergi dengan tenang ya. Suara di dalam ruang kremasi ini sangat jelas. Apa kamu benar-benar tidak mendengarnya? Ini bukan obat bius, Suntikan terakhir baru saja habis digunakan. biar aku saja. Ma, benar-benar tidak ada suara di dalam ruang kremasi. Sampah. Lamban sekali sampai sekarang belum beres juga. Setelah aku mengambil alih perusahaan, aku pasti akan menghabisi kalian. Presiden Qin, kamu hanya terlalu merindukan Nona Xian, sehingga berhalusinasi. Nona Xian sudah sangat menderita semasa hidupnya, sekarang dia akhirnya terbebas. Kamu menyiksa kami rakyat kecil ini, apa kamu tidak takut dia? Pergi dengan tidak tenang? Benar, Ma. Adik selalu ingin pergi dengan tenang dan bersih. Kenapa keinginan terakhirnya ini pun, Mama tidak mau mengabulkannya? Terlebih lagi, dia sudah dimasukkan ke dalam tungku kremasi, jika ditarik keluar di tengah jalan. Apa Mama tega membiarkan adik dibakar 2 kali? Kalian semua pergi dari sini. Hari ini, ruang kremasi ini, aku harus masuk dan memeriksanya. Cukup. Ma, jika bukan karena 5 tahun lalu Mama mengalami kecelakaan pesawat, bagaimana mungkin adik tertekan sampai menjadi gila? Sampai tiada pun, adik selalu memikirkan Mama, tapi Mama bahkan tidak membiarkannya pergi dengan tenang. Di hari-hari terakhir adik, akulah yang menemaninya di mana Mama sebagai ibunya saat itu. Aku, Dari saat adik sakit sampai dia tiada, akulah yang menemaninya. Apa hakmu menjadi seorang ibu? Ma, selamat ulang tahun. terima kasih, sayang. Halo? Baik, aku mengerti. Maaf ya, padahal sudah janji dengan kalian untuk merayakan ulang tahun bersama. Mama ada urusan mendadak, harus pergi dinas luar kota. Biar aku antar. Tidak usah, kalian lanjutkan saja makannya. Ma, lalu kapan Mama akan pulang? Mama janji, malam ini juga akan pulang, nanti akan kubawakan hadiah untuk kalian. Pergi dulu ya. Ini salahku. Semua salahku. Aku bukan ibu yang baik. Aku telah mengecewakan kalian berdua. Aku hanya tidak ingin percaya bahwa Anan benar-benar sudah tiada. Sebelum pergi, dia masih harus menderita sebanyak ini. Presiden Qin, rumah sakit sama sekali tidak mengeluarkan surat kematian Nona Xian, dan lagi Nona Xian sama sekali tidak terdiagnosis gangguan bipolar. Apa katamu? Kalian semua pergi dari sini. Tinggal 1 jam lagi sampai aku mewarisi perusahaan. Jangan sampai orang tua ini merusak rencanaku. Ma, apa yang sebenarnya Mama lakukan? Proses kremasi An hampir selesai. Bisakah Mama berhenti membuat keributan? Jiang Wanwan, aku beritahu kamu, jangan sampai aku tahu kalau kamu melakukan sesuatu di belakangku. Minggir. Jongren, buka pintunya. Baik. Hei, Enya, Anan, Jenazah akan segera dikremasi. Mohon kepada pihak keluarga untuk menunggu di luar. Maaf ya, ibuku hanya terlalu terbawa suasana. Sebentar lagi juga akan tenang. Anan dia benar-benar sudah tiada. Dia sudah tiada. Zhongren, bukankah kamu bilang Anan belum tiada? Kenapa dia tetap tiada? Ketua, di rumah sakit memang tidak ditemukan surat kematian Nona Xian maupun catatan medisnya. Masalah ini sepertinya harus ditanyakan kepada Nona Wanwan, bukan? Wanwan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ibu, waktu kepergian adik, bahkan belum 48 jam. Surat kematian ini juga baru saja diterbitkan.
Nona muda, surat kematian Jiang Xian sudah selesai dipalsukan. Silakan Anda periksa. Apakah ini benar-benar Anan? Ibu, biarkanlah adik pergi dengan tenang. Adik pasti tidak ingin melihat ibu sesedih ini. Mari kita turuti keinginan terakhir adik. Ah, benar sekali. Waktu kremasi harus melihat jam yang baik. Nona Xian tiada secara mendadak. Jika tidak segera dikremasi, takutnya mendiang tidak akan tenang di alam sana. Ketua, Anda jangan membuang waktu lagi. Biarkanlah Nona An pergi dengan tenang. Ibu, jangan keras kepala lagi. Ayo kita keluar. Biarkan adik, An menyelesaikan perjalanan terakhirnya dengan tenang. Suara apa itu? Mama, tidak ada suara apa-apa kok. Mama pasti salah dengar. Tidak. Aku mendengarnya. Pasti itu Anan. Itu Anan yang sedang meminta tolong padaku. Anan, Mama, bisakah Mama berhenti membuat keributan? An sudah tiada. Kenapa Mama tidak bisa menerimanya? apa kamu tidak dengar? Anan belum tiada. Mama, tolong aku. Aku belum tiada. Anan sedang memanggilku. Mama, Mama salah dengar. Mama hanya terlalu sedih, sehingga berhalusinasi. Mari kita biarkan adik pergi dengan tenang. Ya, Benar, Ketua. Tadi benar-benar tidak ada apa-apa. Bahkan jika ada, di ruang kremasi yang begitu suram ini, hal itu wajar saja. iya, Ma. Adik pasti juga sangat merindukan Mama. Tapi yang sudah tiada biarlah beristirahat. Mari kita biarkan adik pergi dengan tenang di perjalanan terakhirnya ini. Kamu membohongiku? Kamu sedang membohongiku? Ma, aku tidak berbohong. An sudah tiada. Tidak mungkin. Pasti ada yang tidak beres di sini. Jika tidak, bagaimana mungkin jasadnya bisa mengeluarkan suara? Bagaimana mungkin jasad itu mengeluarkan suara? Bu, Ibu hanya terlalu sedih, sampai-sampai kehilangan akal sehat. Benar sekali, Ketua. Harap tabah menghadapi duka ini. Sekarang Nona muda hanya memiliki ibu sebagai satu-satunya keluarga. Jika ibu seperti ini, bagaimana Nona muda bisa tenang? Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti ini. Anan belum tiada. Dia belum tiada. Bu, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Anan, ibu minta maaf padamu. Ini semua salah ibu. Ini semua salah ibu. Bu, jangan pergi. Cairan merah. Ada cairan merah. Ini pasti ada yang tidak beres. Ini pasti ada yang tidak beres. Ma, Mama pasti salah lihat. Itu bukan noda merah. Itu adalah cat merah yang menempel saat mereka memindahkan jasad tadi. Jangan membohongiku. Apa kamu pikir aku tidak bisa membedakan cat dan noda merah? Ini jelas-jelas noda merah yang masih segar. Anan pasti ada di dalam. Dia masih ada. Dia masih ada. Ketua, itu benar-benar cat. Saat kami baru saja memeriksa jasadnya, kami sudah menyadarinya. Kami pikir itu tidak akan memengaruhi proses kremasi, jadi kami tidak membersihkannya. Ketua, Anda jangan sampai salah paham. Benar, Ketua. Ruang kremasi ini setiap hari sangat sibuk, banyak sekali barang yang lewat. Wajar jika ada benturan atau cat yang terkelupas. Anda tidak boleh. Hanya karena merindukan Nona An, Anda menjadi terlalu curiga seperti ini. Apapun yang kalian katakan, hari ini aku harus membukanya dan melihatnya sendiri. Jika Anan benar-benar ada di dalam, aku tidak akan membiarkannya celaka. Minggir. Ma, jangan dibuka. Adik pernah bilang padaku sebelum dia tiada, dia tidak ingin Mama melihatnya dalam kondisi yang menyedihkan. Jadi tolong kabulkanlah permintaannya. Wan. Aku tahu kamu melakukannya demi kebaikan An, tapi aku adalah ibunya. Aku harus menemuinya untuk terakhir kali. Meskipun dia sudah tiada, aku ingin memastikan dia pergi dengan tenang. Minggir. Ma, tolong dengarkan aku sekali ini saja. Jika adik melihat Mama seperti ini, dari alam sana, dia juga tidak akan bisa pergi dengan tenang. Aku mohon padamu. Diam kamu. Aku hanya ingin melihat Anan. Kenapa kamu terus menghalangiku? Jiang Wan, sebaiknya tidak ada hal yang kamu sembunyikan dariku. Ma, aku tidak menyembunyikan apapun. Jongren, Apa yang kamu lakukan? Nona Wan, aku ingat dengan sangat jelas. Saat kain putih ini dibawa masuk, kondisinya masih bersih. Wan, jika Mama memang bersalah, kamu harus memaafkan Mama.
Ini adalah... Ini adalah... Anan? Bagaimana bisa seperti ini? Nona, tenang saja, jasad Nona An sudah lama kami pindahkan. Ada Zue di sana, dia tidak akan kembali dalam keadaan bernyawa. Gawat, mereka akan segera masuk, kita harus segera membereskannya. Ini, bagaimana cara membereskannya? Bawa dia masuk ke dalam, lalu tarik keluar jasad yang ada di dalam. Hah? Apa? Kenapa diam saja? Cepat lakukan. Kenapa ada begitu banyak luka? Bu, maafkan aku. Aku tidak seharusnya menyembunyikan ini darimu. Sebelum adik tiada, dia memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri yang sangat parah. Karena itu, dia secara khusus memintaku untuk memastikan dia dikremasi karena dia takut. Ibu akan sedih jika melihatnya. Benar, Nona Xian sudah sangat malang. Anda jangan lagi mempersulit kami. Bu? Ibu? Ma? Suara apa itu di sebelah? Kamu benar-benar harus dihabisi, Jiang Xian. Sudah diambang kehancuran, masih saja merepotkanku. Ma, Mama pasti berhalusinasi lagi. Tadi tidak ada suara apapun. Wanita rendah, kamu masih mau lari? Ma? Selamatkan aku. Ma? Tidak? Itu suara Anan? Ma? Di sebelah itu ruang operasional, wajar saja kalau ada suara. Tidak bisa. Saya harus menemui An. Zongran, dobrak pintunya. Baik. Enyahlah kamu. Ketua, tolong jangan seperti ini lagi. Jangan mengganggu orang yang sudah tiada. Benar, Ma? Jangan ribut lagi. Ayo pulang bersamaku. Aku akan menemanimu mencari adik. Minggir. Zongran, dobrak pintunya. Jangan didobrak. Diam. Dobrak. Anan. An. Jangan berani menyakiti putriku. Anan, jangan takut. Mama datang untuk menyelamatkanmu. Presiden Qin, ini berbeda dengan yang tadi. An, Mama datang terlambat. Mama minta maaf padamu. Ma? Gawat. Jiang Xian ternyata masih hidup. Sekarang Qin Mei Hua tidak akan melepaskan kita. Lalu bagaimana? Mana aku tahu? Mana aku tahu? Qin Mei Hua, kenapa dia masih ada? Ma? Aku pikir tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. An, Mama di sini. Mama tidak akan pernah lagi meninggalkanmu. Kelak, aku tidak akan membiarkan siapapun merundungmu lagi. Ini adalah... Itu mereka. Merekalah yang membuatku menjadi seperti ini. Sudah kuduga ini semua ulah kalian. Bu, ini semua salah paham. Aku bisa menjelaskannya. Percayalah padaku. Mana mungkin aku menyakiti adik kandungku sendiri? Benar itu. Ketua, ini semua hanya salah paham. Semenjak Anda menghilang, selama ini Nona Wanwanlah yang selalu menjaga Nona An. Mana mungkin dia mau mencelakai Nona Anan? Salah paham? Kalian sudah membuat An menderita seperti ini? Masih berani bilang ini salah paham? Bu, aku ini kan putri yang ibu besarkan sendiri. Zongran, Saya di sini. tangkap mereka semua. Kemari kalian, Bu, aku bisa menjelaskannya. Ini semua salah paham. bawa mereka semua pergi dari sini. Jalan. Anan, cepat kemari. An, kamu pasti akan baik-baik saja. Cepat. Berlututlah di hadapanku. Kudengar nona besar keluarga Jiang, demi merebut harta kekayaan, hampir saja mencelakai nona muda kedua. Benar-benar tidak punya hati nurani. Si nona besar Jiang ini memang bukan orang baik. Baru saja, hampir saja dia memasukkan orang hidup-hidup ke dalam tungku kremasi. Ternyata pemegang kekuasaan keluarga Jiang, yaitu Ketua Qin, sudah kembali. Hari ini, dia akan membuat orang-orang ini diinvestigasi, sampai tuntas. Si nona besar Jiang ini biasanya sering menindas kita. Sekarang rasakan itu, akhirnya kena batunya, kan? Lalu ada Go yang ini, dia juga bukan orang baik. Jangan remehkan dia meski dia seorang tukang jagal. Dia memperlakukan orang hidup seperti menyiksa hewan. Keributan ini bukan tontonan yang bagus. Cepat pergi, cepat pergi.
Aku hanya memberi kalian satu kesempatan. Jika apa yang kalian katakan tidak membuatku puas, sesuai aturan, ingin dibuat cacat kaki atau tangan, kalian pilih sendiri. Cepat katakan. Bu, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar mengira An sudah tiada, makanya aku membawanya untuk dikremasi. Begitukah? Lalu kenapa kamu selalu menghalangiku untuk menemui An? Kamu bilang padaku bahwa dia sudah tiada. Tapi, kenapa dia bisa hidup kembali? Jawab aku. Itu karena dia. Jawab aku. Apa karena dia? Masih tidak mau mengaku? Pengawal, hukum kedua tangannya. Presiden Qin, kami benar-benar tidak membohongimu. Saat itu Nona An memang sudah tiada karena jatuh. Kami semua melihatnya sudah tiada. Baru setelah itu kami membawanya ke krematorium untuk dikremasi. Benar-benar sekali memang begitu kejadiannya. Memang begitu. Kalian masih saja berbohong. Anan, kenapa kamu keluar? Bu, aku tidak akan membiarkan ibu dibohongi oleh orang-orang ini lagi. Baiklah, Orang-orang inilah yang membuatku menderita seperti ini. An, apa yang kamu katakan? Bukankah kita ini saudara yang hubungannya sangat baik? Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu tentangku? Apa menurutmu kakakmu ini tidak menjagamu dengan baik? Ini salahku. Aku minta maaf. Begini saja, kamu boleh memukulku atau memarahi aku. Bagaimana? Benar, Nona Xian, Nona Wanwan kami sudah menjagamu selama bertahun-tahun. Ini hanya kelalaian sesaat, bagaimana bisa kamu menimpakan semua kesalahan besar ini hanya kepada Nona Wanwan seorang diri? Benar sekali, kalian kan keluarga. Diam. Kalian semua diam. Kalian hanyalah sekumpulan orang jahat. Aku tidak punya keluarga seperti ini. Bu, selama beberapa tahun ibu tidak ada, ibu tidak tahu. Jiang Wanwan terus mencoba merebut saham perusahaan, kata Blam. Itulah sebabnya dia mengurungku di rumah sakit jiwa ini, terus menyiksaku, terus memukuliku, dan menghinaku. Mereka juga mengumumkan kepada publik bahwa aku adalah pasien gangguan jiwa, tidak ada yang menolongku, dan tidak ada yang mempercayaiku. Semua orang yang ingin membantuku, semuanya telah mereka habisi. Setiap kali aku berhasil kabur, lalu tertangkap kembali oleh mereka, mereka akan menyiksaku dengan lebih kejam lagi. Mereka menyuntikku, memberiku terapi kejut listrik. Bu, ini benar-benar sakit. anak baik. Kamu sudah sangat menderita. Ini salah ibu karena tidak melindungimu dengan baik, hingga membuatmu menanggung beban seberat ini. Bu, bahkan soal kecelakaan pesawat ibu saat itu juga ulah Jiang Wanwan yang merencanakannya. Bukan aku. Setelah kejadian yang menimpa ibu saat itu, aku selalu ingin mencarimu, tapi aku tidak bisa keluar. Aku tidak bisa melarikan diri. Bu, aku tidak. Siapa yang memberimu keberanian? Bu, aku tidak. Siapa yang memberimu keberanian? Bu, aku tahu aku salah. Saat itu aku sedang hilaf. Bu, aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk menyakiti ibu dan An ibu. Jiang Wanwan, sudah 20 tahun, aku memperlakukanmu dengan baik, bukan? Beraninya kamu melakukan ini padaku dan Anan? Memelihara seekor anjing saja, dia masih tahu cara berterima kasih. Sedangkan kamu, hanyalah orang yang tak tahu balas budi. Zhongren, Saya di sini. masing-masing 5 pukulan, lakukan sesuai aturan. Hei, Presiden Qin, ampuni saya, Presiden Qin. Saya bicara, saya akan ceritakan semuanya. Dia orangnya, Jiang Wanwan yang menyuruh kami melakukan ini. Dia bilang, setelah ini berhasil, dia akan memberi kami uang yang tidak akan habis seumur hidup. Kamu bicara omong kosong. Jelas-jelas kamulah yang mengancamku demi harta keluarga Jiang, kamu yang memaksaku. Bu, aku bersumpah demi langit. Sungguh bukan aku, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Percayalah padaku. Hei Presiden Qin, jangan percaya padanya, dia itu penipu. Dulu, waktu itu dialah yang mengatur kami untuk menyabotase penerbangan Anda. Presiden Qin, saya mohon kepada Anda, lepaskan saya, Presiden Qin. Sudah sampai di tahap ini, masih tidak mau mengaku juga? Kalian semua, tidak ada satupun yang benar. Zhongren, urus mereka satu persatu. Baik. Aku akan mengaku, aku akan mengaku semuanya. Tidak bisa? Jangan biarkan mereka hanya menyalahkan aku. Go Uyang, bukankah kamu yang bilang? Nona Xian sangat cantik dan sangat cocok untuk disiksa, bukan? Cepat akui itu. Benar. Kamu selalu terobsesi pada Nona Xian. Dasar psikopat, cepat akui. Akui saja agar penderitaanmu berkurang. Benar sekali. Aku mengaku, aku akui semuanya. Kalian semua, jika kalian tidak punya perasaan, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam.
Presiden Qin, aku memang cinta uang, tapi aku lebih takut kehilangan nyawaku. Ini semua karena Jiang Wanwan. Semuanya karena Jiang Wanwan yang memaksaku melakukan ini, aku tidak berani membantahnya. Jiang Wanwan bilang, asalkan aku menuruti rencananya, dia akan memberiku banyak uang. Aku sempat tergiur, lalu menuruti perkataannya. Omong kosong. Presiden Qin, jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Semua itu adalah keputusannya sendiri. Baguslah, karena kamu sudah mengakuinya. Zhongren, lanjutkan. Baik. Nona Xian, Nona Xian, Nona Xian, aku mohon padamu, tolong bantu aku bicara. Kamu tahu sendiri, aku ini hanya dimanfaatkan oleh mereka. Nona Xian, aku mohon tolong katakan sesuatu untuk membelaku. Aku tidak akan memaafkanmu, apalagi memohonkan ampun untukmu. Tapi Bu, tak pelakunya memang bukan dia. Bagaimana kalau kita serahkan saja dia ke polisi? Baiklah, Mama akan menuruti semua perkataanmu. Terima kasih Nona Xian, terima kasih Nona Xian, terima kasih Nona Xian. Anan sudah kalian celakai sampai seperti ini, tapi dia masih bersedia membalas kejahatan dengan kebaikan, maka aku tidak akan banyak bicara lagi. Hukuman berat memang bisa dihindari, tapi hukuman atas perbuatanmu tetap harus dijalani. Buat dia tidak bisa berjalan lagi, lalu buang dia keluar. Jiang Wanwan, sekarang giliranmu. Mama, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong pertimbangkan karena Anda sudah membesarkanku selama ini. Tolong ampuni aku sekali lagi. Ketua Qin, saya benar-benar tahu kalau saya salah. Anda adalah orang yang murah hati, tolong lepaskan kami kali ini. Zhongren, Saya di sini. Qin Meihua, karena kamu sudah tidak punya hati nurani, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Karena kamu sudah tidak punya hati, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Jiang Wanwan, apa kamu sudah tidak bisa bersandiwara lagi? Qin Meihua, kenapa kamu tidak tiada saja di luar sana? Kenapa kamu masih belum tiada juga? Perusahaan ini berada di tanganku, berkembang dengan sangat pesat. Aku sudah hampir sepenuhnya menguasai perusahaan ini. Kenapa kamu harus tiba-tiba kembali? Jiang Wanwan, coba katakan sekali lagi. Jiang Wanwan, selama bertahun-tahun ini, ibu selalu menganggapmu seperti anak kandung sendiri, tidak pernah sekalipun mengecewakanmu, beraninya kamu menjadi sekejam ini. Lalu kenapa kalau dianggap anak kandung? Aku hanyalah seorang anak angkat, putri palsu. Begitu kamu kembali, seluruh perusahaan akan menjadi milikmu, sedangkan aku hanya bisa menjadi asistenmu. Atas dasar apa? Jelas-jelas hanya aku yang pantas mewarisi perusahaan ini. Kamu mengatakan hal seperti itu, tidakkah itu terdengar sangat konyol? Di matamu hanya ada uang dan kekuasaan. Lalu bagaimana dengan ibu? Apa arti kasih sayangnya bagimu? Itu salahnya sendiri. Aku benar-benar buta. Karena telah membiarkanmu tetap di keluarga Jiang, dan merawatmu selama bertahun-tahun ini. Qin Meihua, kamu tidak perlu banyak bicara lagi. Ya, aku mengakuinya, aku memang ingin menghabisi Jiang Xian. Tapi memangnya kenapa? Sekarang saham perusahaan sudah atas namaku. Apapun yang ingin kamu lakukan, apa hubungannya denganku? Jiang Wanwan, apa kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Qin Meihua, kamu masih belum menyerah juga? Mulai hari ini, perusahaan ini adalah milikku, Jiang Wanwan. Sejak kecelakaan pesawatmu, dan hari saat kamu terbaring koma, sejak hari saat Jiang Xian kukirim ke rumah sakit jiwa, kalian berdua sudah tidak punya hak lagi untuk mewarisi perusahaan ini. Hanya aku, si putri palsu ini, saat waktunya tiba nanti, aku akan otomatis mewarisi perusahaan. Jadi perusahaanmu adalah milikku, rumah sakit jiwa ini milikku, dan semua sumber dayamu, semuanya milikku. Jiang Wanwan, apa kamu sudah gila? Aku tidak gila. Karena itu aku ingin membuat semua orang di sini tahu, akibat dari menindasmu. Di seluruh rumah sakit jiwa Jiushan ini, siapa yang belum pernah menindasmu? Jiang Xian, apa menurutmu kamu, Qin Meihua, bisa membalas mereka semua? Jiang Wanwan, kamu benar-benar keras kepala, dan suka memutarbalikkan fakta. Apa yang kalian takutkan? Di sisi Qin Meihua hanya ada beberapa orang, sedangkan di rumah sakit jiwa ini, seluruh tempat ini dipenuhi oleh orang-orang kita. Apa kalian masih takut tidak bisa meringkusnya? Apa yang dia lakukan padaku hari ini? Kelak, dia akan melakukannya berkali-kali lipat lebih kejam kepada kalian. Jiang Wanwan, apa kamu pikir dengan begini kamu bisa mengendalikan perusahaan? Aku beritahu ya, jangan mimpi. Sekarang bukan kamu lagi yang berkuasa. Apa kalian semua sudah lupa? Di rumah sakit jiwa ini, bagaimana cara kalian memperlakukan Jiang Xian? Kalian, apa yang sudah kalian lakukan pada Anan? Jangan katakan itu, jangan. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu semuanya dengan jelas. Setelah kamu menjadi koma, putrimu kukirim ke rumah sakit jiwa, dia menjadi sampah masyarakat, yang bisa ditindas oleh siapa saja. Kamu tidak tahu, kan? Setiap hari dia harus disetrum, ditusuk jarum, dan dipukuli. Sedikit saja dia tidak patuh. Dia akan ditangkap kembali, lalu disiksa perlahan-lahan, agar dia terlihat lebih gila. Zue setiap hari akan mengurungnya di ruang isolasi, dan menusuknya dengan jarum satu persatu. Di dalam ruangan kecil yang gelap gulita itu,
Dia ditusuk ratusan kali. Menurutmu, apakah mentalnya bisa tetap sehat? Putrimu yang manis dan penurut itu, di rumah sakit jiwa diperlakukan lebih rendah dari binatang. Diam, jangan katakan lagi. Lalu ada dia paling suka menyuruh Jiang Xian makan makanan babi. Begitu dia memuntahkannya, dia akan memaksanya memakannya lagi, sampai tidak tersisa sedikit pun. Tutup mulutmu. Kalian benar-benar monster. Masih banyak lagi ceritanya. Yang paling menarik adalah Gou Yang. Kalau bukan karena Gou yang membantuku membuatkan surat keterangan gangguan jiwa palsu, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Jiang Xian. Diam kamu. Kalian semua tidak akan hidup tenang. Sekarang Qin Mei Hua sudah mengetahui kebenarannya. Menurutmu, apakah dia akan melepaskan kita begitu saja? Aku beritahu kalian, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lari. Kalau begitu habisi saja dia dulu. Selama dia tiada di hadapan kita, maka tidak akan ada yang mencari masalah dengan kita. Benar juga, lagi pula apapun yang terjadi akhirnya sama saja, lebih baik kita ambil risiko ini. Benar? Selama dia sudah tiada, kejadian hari ini, tidak akan ada yang tahu. Apa yang kalian lakukan? Dia ini adalah pimpinan perusahaan, orang terkaya di seluruh negeri. Apakah kalian berniat untuk memberontak? Yang bisa keluar dari pintu ini, barulah bisa disebut pimpinan. Aku sarankan kalian sebaiknya pikirkan baik-baik, bagaimana caranya keluar dari sini dengan selamat. Jiang Wanwan, atas dasar apa kamu merasa masih bisa mengendalikanku? Kamu jangan mengira bahwa kamu masih orang yang sangat berkuasa dan menjadi orang terkaya di negeri ini. Meskipun aku bukan pimpinan lagi, hari ini aku sama sekali tidak akan melepaskan kalian semua. Qin Mei Hua, kamu benar-benar tidak memberikan jalan keluar sedikit pun bagi kami? Hah? Kalau begitu jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Karena Anda tidak punya belas kasihan, maka jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Benar, hari ini kami tidak akan membiarkanmu keluar dari sini dalam keadaan hidup. Sekumpulan orang yang tak tahu diri. Karena kalian sendiri yang mencari masalah, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Zhongran, Siap. serang. Jangan ada yang bergerak, berhenti semuanya. An-an, Selamatkan aku. Ibu, selamatkan aku. Ibu. Qin Mei Hua, aku sarankan jangan bertindak gegabah. Jiang Xian sekarang ada di tanganku. Cepat berlutut. segera lepaskan An-an. Jika dia terluka sedikit saja, aku tidak akan pernah membiarkan kalian. Kamu masih berani menantang kami? Putrimu, sekarang ada di tangan kami. Sekarang segera berlutut dan tampar dirimu sendiri 10 kali. Kalian benar-benar binatang. Aku sarankan kalian jangan bertindak gegabah. Di dalam sini, isinya adalah sianida. Hanya satu tetes saja, bisa membuat orang langsung tiada. Jika kamu berani bergerak, maka dia juga tidak akan selamat. Jiang Wanwan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku hanya ingin mewarisi perusahaan dengan baik. Kamulah yang tiba-tiba muncul dan mengancamku. Jika bukan karena kamu, dia masih bisa bertahan hidup beberapa tahun lagi. Semua ini adalah karena kamu, tapi tidak apa-apa. Sekarang, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan tanganku sendiri. Baik. Asalkan kamu melepaskan An-an, aku akan menjadi sandera kalian. Mei Hua, apa kamu pikir aku ini bodoh? Bagaimanapun juga aku sudah menjadi putrimu selama bertahun-tahun. Kamu ini orang yang sangat licik. Jadi aku katakan padamu, Jiang Xian harus tetap berada di tanganku. Asalkan kamu melepaskan An-an, apapun yang kamu katakan, akan aku lakukan. Mantan orang terkaya di negeri ini yang dulu begitu berkuasa, sekarang malah menjadi mainanku. Sungguh menarik. Aku bisa memberikan perusahaan itu kepadamu. Asalkan Anda melepaskan An-an, apapun yang Anda katakan akan saya penuhi. Presiden Qin, Anda sepertinya masih belum memahami situasinya sekarang. Presiden Qin? Mereka sedang mengancam kita. Jika terus melawan, aku takut akan melukai Nona An-an. Anda memang dijuluki iblis wanita di dunia bisnis, tapi lalu kenapa? Sekarang bukankah Anda tetap saja jatuh ke tangan kami, dan bisa kami habisi kapan saja? Ibu, katakan padaku, jika hari ini aku melumpuhkan tangan dan kakimu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Qin Mei Hua, aku sudah lama tidak menyukaimu, aku akan menghabisimu. Berhenti. Qin Mei Hua, apakah kamu lupa? Jiang Xian masih ada di tanganku? Ibu, jangan pedulikan aku. Mereka menggunakan aku untuk mengancammu. Mereka ingin kamu tiada. Ibu, cepat pergi. An-an, Cepat pergi. Wah, di saat seperti ini, masih saja memainkan drama kasih sayang ibu dan anak. Sepertinya kamu merasa ajalmu pun belum cukup cepat datang. Aku beritahu kamu Qin Mei Hua, jika kamu berani melawan sedikit saja, suntikan ini akan kupastikan semuanya tertancap padanya. jangan. Aku akan menghabisimu. Wanita kejam ini. An-an, An-an, kamu tidak apa-apa? Ibu, aku tidak ingin membalas dendam lagi. Asalkan ibu tetap hidup, dan ibu baik-baik saja An-an.
Aku tidak meminta apa-apa lagi. Mereka telah menyakitimu sampai seperti ini, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Ibu, tapi... Tidak ada tapi-tapian, aku sudah bersusah payah dengan segala upaya, baru bisa menemukanmu. Ini salah ibu karena tidak menjagamu dengan baik, sehingga mereka berani menindasmu seperti ini. Aku akan buat perhitungan dengan mereka. Dia sudah tiada. Kenapa masih bengong? Apa kamu mau menunggu dia sendirian untuk menghabisi kita semua? Cepat bertindak. Jangan ada yang bergerak. Sialan, dasar kamu tidak berguna. Kita berdua, masak tidak bisa mengalahkan dia sendirian. Kalian benar-benar meremehkanku. Aku dan Presiden Qin telah melewati berbagai rintangan, dan mempertaruhkan nyawa selama bertahun-tahun, bukan tandingan orang-orang tidak berguna seperti kalian. Jangan banyak bicara dengan mereka, tangkap mereka semua. Hei. An, kamu tidak apa-apa? Ibu, aku tidak apa-apa. Kalian berani menggunakan putriku untuk mengancamku? Sekarang apalagi yang ingin kalian katakan? Kalian berani menggunakan putriku untuk mengancamku? Sekarang, apalagi yang ingin kalian katakan? Presiden Qin, kami sungguh tidak mengenali orang hebat sepertimu. Mohon ampuni nyawa kami. Presiden Qin, ini semua karena Jiang Wanwan yang menghasutku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Presiden Qin, aku mohon ampuni aku. Presiden Qin, tadi aku juga tidak banyak bertindak. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong lepaskan kami. Sekarang baru tahu cara mohon ampun? Saat kalian menyiksa putriku dulu? Apakah kalian pernah memikirkan hari ini? Semua ini gara-gara Jiang Wanwan yang mencelakai kami. Saat itu dia bilang bahwa Nona Xian itu bodoh. Dia memakan apa saja, tidak melawan saat dipukul atau dimaki, dan sangat mudah dikendalikan. Aku bisa menjadi saksi. Ini semua karena Jiang Wanwan. Merekalah yang menyiksa Nona Xian. Aku bisa memberikan buktinya. Tolong ampuni aku, ampuni aku. Mengampuni kalian? Jangan bermimpi. Kalian sudah begitu menghina putriku. Kalian harus membayar harganya. Kamu benar-benar bajingan. Kamu sendiri yang melakukan begitu banyak kejahatan, tapi sekarang malah melemparkan semua kesalahannya kepadaku sendirian. Akan kuhabisi kamu. Kamu melakukan begitu banyak kejahatan, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Omong kosong. Semua ini adalah hasutanmu. Kalianlah yang melakukannya. Semua itu perbuatanmu. Kamu, itu kamu. Kalian semua diam. Kalian semua diam. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan aku lepaskan. Ibu, aku tahu aku salah. Aku ini kan putri kandung ibu. Aku juga yang akan merawat ibu di masa tua nanti. Merawatku di masa tua? Kamu tidak pantas. Presiden Qin, Jiang Wanwan, dia mengandalkan statusnya sebagai putrimu, berbuat sesuka hatinya, dialah dalang dari semua ini. Benar, itu semua karena dia. Dialah yang membuat Nona Xian sangat menderita hingga ingin tiada. Dia bahkan ingin merebut saham Nona Xian di dalam perusahaan. Memang dialah yang paling jahat. Cuy. Benar sekali, dia selalu memasukkan Nona Xian ke dalam ruang sengatan listrik. Kalian semua tutup mulut. Nona Xian, saat berada di ruang sengatan listrik, teriakannya sungguh sangat tragis. Saat keluar, seluruh tubuhnya penuh luka. Jiang Wanwan, perusahaan bisa saja kuberikan padamu, tapi mengapa kamu menggunakan cara yang begitu hina ini untuk menyiksa putriku? Apa yang bisa aku lakukan? Selama Jiang Xian masih ada, dan menjadi orang normal, aku tidak akan pernah bisa mewarisi perusahaan ini. Ya, aku akui cara-caraku memang tidak terpuji, tapi apa aku pernah melakukan sesuatu yang buruk padanya? Selama bertahun-tahun ini, bukankah dia masih hidup dengan baik? Iya kan? Jiang Wanwan, hidup dengan baik katamu, saat penyakitku kambuh, saat aku berada di jalanan, dan dimaki-maki sebagai orang gila, saat aku memohon pada kalian, agar tidak disakiti, coba katakan padaku. Apa menurutmu itu namanya hidup dengan baik? Lalu kenapa kamu tidak mencoba hidup seperti itu? Ini semua salah dia. Ini semua gara-gara dia. Seandainya kamu memberikan perusahaan itu padaku lebih awal, semua masalah ini tidak akan pernah terjadi. Kamu. Ini semua salahmu. Kenapa kamu harus kembali ke keluarga Jiang? Dan secara kebetulan, melihatku menyabotase pesawat yang akan ditumpangi ibu? Dasar kamu anak tak tahu diri. Bu, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Ya. Siapapun yang menyakiti keluargaku, harus menerima balasannya. Zhonglan. Saya di sini. Bu, aku mohon padamu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku mohon padamu. Aku sangat memohon padamu. Ampuni aku. Lakukan sekarang. Ampuni aku. Hentikan, lepaskan dia. Hentikan, jangan sakiti dia. Bibilan, Apa yang ingin kalian lakukan pada direktur utama? Cepat lepaskan dia. Bibilan, tolong aku. Cepat tolong aku. Belum mau melepaskannya juga? Apa kalian tidak dengar? Zhonglan, Itu adalah Presiden Qin.
Dina Amaranyana. Dia dulunya pengasuh di rumah Anda, tapi sekarang sudah naik jabatan menjadi wakil direktur perusahaan. Kemampuan apa yang dia punya? Sampai bisa duduk di posisi wakil direktur? Hal ini terasa sangat mencurigakan. Kalian sekelompok orang tidak tahu aturan. Beraninya kalian menyentuh direktur utama. Pengawal, buat perhitungan dengan tangannya. Wakil Presiden Zeng hebat sekali wibawanya. Oh, ternyata ini kepala pelayan Zong. Orang-orang bawahan Anda. Tidak mengerti aturan, biar aku saja yang memberi mereka pelajaran. Ci, dari seorang pengasuh menjadi wakil direktur. Benar-benar tidak menganggap siapapun ada. Sekarang perusahaan adalah milik Nona Wan. Selain Nona Wan, aku tidak peduli pada siapapun. Lalu bagaimana jika itu Presiden Qin? Apa masih tidak kamu anggap juga? Presiden Qin? Bukankah Presiden Qin sudah tiada? Oh? Siapa bilang aku sudah tiada? Siapa bilang aku sudah tiada? Kenapa? Melihatku masih hidup, kalian sangat terkejut ya? Bibilan, hentikan bicaramu. Presiden Qin, kedatangan Anda yang terhormat ini, sedang apa datang ke rumah sakit jiwa ini? Wanita hina ini bagaimana bisa dia keluar? Aku datang untuk menemui putriku. Aku malah ingin bertanya padamu, kenapa kamu bisa ada di sini? Presiden Qin, kalau begitu Anda harus berhati-hati. Kondisi Nona Xian belakangan ini semakin parah. Jika dia mulai mengamuk, kita semua akan tertimpa sial. Aku sih datang untuk membereskan masalah ini. Aku akan mengantar Anda kembali ke kediaman dan mencarikan orang untuk merawat Anda dengan baik. Memangnya kamu ini siapa? Beraninya lancang mengatur Presiden Qin? Lalu Anan, apa rencanamu untuk menanganinya? Tentu saja, membiarkannya tinggal untuk lanjut pengobatan. Jika Nona An bisa sembuh, bagi kita semua itu adalah hal yang baik. Lalu bagaimana jika aku tidak setuju? Presiden Qin, jangan buat saya kesulitan. Lagi pula, sekarang perusahaan ini, bukan Anda lagi yang memegang kendali. Wanita kejam? Presiden Qin, setelah turun takhta Anda harus sadar diri. Sekarang perusahaan ini sudah dipimpin oleh Nona Wan. Presiden Qin, jika Anda tidak keberatan, saya akan membantu Anda pindah rumah. Kamu berani memukulku? Dasar badut yang tidak berguna. Presiden Qin, jangan bilang Anda masih mengira bisa bertindak sesuka hati. Seperti dulu, biar ku beritahu, semua saham perusahaan saat ini sudah berada di tangan Nona Wan. Apa yang Anda punya untuk melawannya? Jika bukan karena mengingat Anda pernah banyak membantuku dulu, sudah sejak lama aku menyuruh orang untuk memberimu pelajaran. Bibilan, lebih baik kamu bawa aku pergi dulu. Qin Mei Hua itu orang yang berbahaya, jangan sampai kita berurusan langsung dengannya. Wan, apa yang kamu takutkan? Sekarang kamulah orang terkaya di sini. Sekarang kamulah orang terkaya di sini. Lagi pula, kita punya banyak orang di pihak kita. Wan, coba pikirkan jika kamu membiarkannya pergi hari ini dan membiarkannya kembali ke perusahaan, ada begitu banyak karyawan lama di sana yang sangat setia kepadanya. Jika saat itu tiba untuk membereskannya, akan menjadi sangat sulit. Benar? Sekarang mereka hanya bertiga. Ini adalah saat yang paling tepat. Lalu, apa rencanamu? Sangat mudah, cari orang untuk menangkapnya dulu, lalu sekap dia di kediaman lama. Setelah itu cari sebuah alasan untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Umumkan kepada publik bahwa dia sudah gila. Dengan begitu, meskipun ada yang menyelidikinya, itu tidak akan memengaruhi posisimu di perusahaan. Kalau begitu, saya merepotkan Bibilan. Kita ini keluarga, tidak perlu merasa tidak enak. Presiden Qin, kamu sudah dengar sendiri. Jika kamu tahu apa yang terbaik bagimu, ikutlah denganku dengan patuh. Aku masih bisa membiarkanmu tinggal di kediaman lama dan menikmati hari-hari yang tenang. Mengenai Xian, tenang saja. Aku akan mencari beberapa dokter untuk merawatnya dengan baik. Bu, aku tidak ingin berada di sini lagi. Anan, jika kamu ingin pergi, ibu akan membawamu pergi. Presiden Qin, apa kamu masih berpikir bahwa hari ini kamu bisa pergi begitu saja? Sepertinya, Anda ingin menantang saya? Apa maksud Anda menantang? Kami hanya khawatir kesehatan Presiden Qin tidak baik, jadi kami datang khusus untuk melindungi Anda. Jangan sampai Anda salah paham pada kami. Wakil Presiden Zeng, kenapa membuang waktu bicara dengannya? Bawa dia pergi saja secara paksa? Benar juga. Zenglan, bukankah ibuku dulu sangat baik padamu? Kenapa kamu malah membantu orang jahat itu? Nona Xian, kesehatanmu sedang tidak baik sekarang, kamu harus menjaga ucapanmu. Jika sampai dokter mengira kondisimu memburuk, mereka akan menambah dosis obatmu loh. Tentang aku yang berada di rumah sakit jiwa sebelumnya, ternyata kamu sudah tahu selama ini? Apa kalian tahu siapa yang kalian hadang ini? Kalian semua. Mundur. Apalagi yang kalian sombongkan, Sekarang perusahaan di bawah kendali Nona Wan. Seluruh gaji dan bonus perusahaan, semuanya ditentukan oleh Nona Wan. Aku ingin tahu apa yang bisa kalian bandingkan dengannya. Jiang Wan, kamu tidak mungkin berpikir, setelah kamu mengambil saham perusahaan, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika kamu punya cara, selama bertahun-tahun ini, kamu tidak akan bersembunyi dan tidak menampakkan diri. Aku akan menghabisimu. Sekarang belum waktunya, jumlah mereka banyak. Jika kita menghadapi mereka secara langsung sekarang, kita pasti akan merugi. Presiden Qin,
tapi dia menghina Anda dan Nona seperti itu. Aku ingin melihat, di dalam kolam ini, sebenarnya ada berapa banyak ikan yang bersembunyi? Presiden Qin, sekarang keadaannya sudah berbeda. Jika aku jadi kamu, aku akan melepaskannya baik-baik. Jika benar-benar harus beradu kekuatan, entah siapa yang akan merugi nanti. Kamu mengancamku? Qin Mei Hua yang sekarang sudah tidak berdaya lagi. Seluruh saham perusahaan ada di tanganku. Dia tidak punya apa-apa lagi. Sebenarnya apa yang masih aku takutkan? Tunggu apa lagi? Cepat tangkap Jiang Xian untukku sekarang juga. Anan, Dasar sampah. Beraninya kamu membantah Nona Wan Wan? Benar sekali, Nona Wan Wan sudah menguasai seluruh saham perusahaan. Kamu ibu yang tak berguna, kembali hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri putrimu sendiri ditindas. Sekarang baru tahu rasa cemas? Sikap tenangmu yang tadi, ternyata hanya pura-pura ya. Zheng Lan, aku beritahu kamu, lepaskan Anan. Jika dia terluka sedikit saja, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Qin Mei Hua, sampai sekarang kamu masih belum paham situasinya? Di tempat ini sekarang, yang memegang kendali. Bukan kamu, tapi aku. Dasar kamu wanita kejam. Presiden Qin, aku sarankan sebaiknya kamu jangan berurusan dengan orang gila. Jika tidak, orang lain akan mengira kamu juga sudah gila. Hahaha. Zheng Lan. Jiang Wan Wan, apa yang ingin kamu lakukan? Tadi kamu sangat sombong, kan? Berlututlah di hadapanku. Jangan bergerak. Kamu tidak boleh menyakiti Anan. Jiang Wan Wan, apa kamu sudah gila? Ibu, jangan pedulikan aku. Aku tidak punya banyak kesabaran sekarang. Aku akan menghitung mundur 3 kali. 3, 2, 1. Jangan bergerak. Aku akan berlutut. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Tampar dirimu sendiri. Ibu, jangan. Tidak. Jangan bergerak. Aku akan menampar diriku. Hahaha. Kenapa suaranya pelan sekali? Kalian dengar itu? Aku juga tidak mendengarnya. Presiden Qin, apakah Anda belum makan? Atau Anda tidak tega menampar diri sendiri? Dengar tidak? Ulangi lagi. Memang harus Presiden Qin ya? Dia sangat kejam terhadap dirinya sendiri. Semuanya. Lihatlah, Presiden Qin yang biasanya sangat berwibawa, sekarang berlutut di hadapanku, dan menampar dirinya sendiri. Hahaha. Jiang Wan Wan, aku sudah melakukan semua yang kamu katakan. Lepaskan Anan sekarang. Apa? Memangnya tadi aku bicara begitu? Apa maksudmu? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kamu sudah ditipu. Kamu tidak menepati janji? Kamu hanyalah sampah. Apa hakmu bicara soal janji padaku? Sekarang Wan Wan adalah direktur utama perusahaan ini. Kamu sekarang sudah tidak punya apa-apa. Atas dasar apa kamu bernegosiasi dengannya? Jiang Wan Wan, aku akan menghabisimu. Presiden Qin. Bagaimana? Sekarang Nona Xian dan Presiden Qin ada di tanganku. Coba saja kalau kalian berani memukulku. Hajar dia, sisakan sedikit napas saja. Jiang Wan Wan, jangan memukul lagi. Aku mohon jangan memukul lagi. Kamu itu orang gila, tidak punya hak bicara banyak padaku. Dibandingkan Presiden Qin yang dulu sangat berkuasa, aku lebih suka melihatmu yang sekarang seperti ini. Semakin keras kamu melawan, aku akan semakin merasa senang. Hajar dia sekeras mungkin. Presiden Qin, bertindaklah. Cepat bertindak. An, ibu akan membalaskan dendammu. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang tahu trik apa lagi yang dia mainkan? Sudah bertahun-tahun aku di perusahaan ini, aku ingin melihat siapa yang berani membela ibu dan anak ini. Aku benar-benar tidak bisa berhenti tertawa. Ini sungguh lucu sekali. Lihatlah kondisimu yang sekarang, lihat siapa lagi yang bersedia membantumu. Kalian akan menyesal nanti. Aku ingin melihat siapa lagi yang akan datang menolong Anda. An, ibu akan membalaskan dendammu. Gawat, Presiden Qin dalam bahaya. Ini perintah berkumpul, Presiden Qin membutuhkanku. Apa? Kamu pikir hanya dengan mengeluarkan ponsel sudah dianggap bertindak? Kami semua sudah menunggu begitu lama. Sebenarnya apakah ada orang yang datang membantumu? Benar, bahkan bayangan orang pun tidak ada. Kamu ini sebenarnya bisa atau tidak? Sampah. Sudah selama ini belum datang juga, aku rasa kamu hanya gertak sambal saja. Ibu, kamu tidak benar-benar membohongi mereka, kan? An, apakah kamu juga tidak mempercayai ibu? Ibu, aku selamanya percaya padamu. Baik, kalau begitu tunggu sebentar. Buka mata kalian lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Jangan senang dulu, kalian tidak akan bisa lari. Kalian akan membayar atas semua perbuatan kalian. Hari ini,
Aku ingin lihat, sampai kapan kamu bisa bersikap keras kepala. Sekalipun aku menghabisi kalian di sini, memangnya apa yang bisa kalian lakukan padaku? Mana keberanianmu yang tadi? Nona Wan, hari ini aku salah bicara. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Berhenti. Jangan sakiti Presiden Qin dan Nona. Kamu hanyalah seekor anjing di samping Qin Mei Hua. Kamu tidak punya hak untuk menantangku. Kenapa kalian diam saja? Cepat habisi mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangiku hari ini. Apa yang ingin kalian lakukan? Jiang Wanwan, dasar kamu bajingan. Kalian semua akan menerima hukumannya. Kamu itu sudah gila? Tutup mulutmu. Jangan. Sudah di ujung tanduk, masih berlaga apa lagi? Tanpa grup perusahaan, kamu itu bukan apa-apa. Zheng Lan, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Lihatlah keadaanmu sekarang. Dengan apa kamu akan membuatku membayar? Kemari. Lumpuhkan tangan dan kakinya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku ingin lihat siapa yang berani. Bos Gao memberitahuku bahwa terjadi sesuatu pada direktur utama dan memintaku segera datang ke sini. Ternyata benar-benar terjadi sesuatu. Yudun ini adalah orangnya Bos Gao. Mungkinkah dia dibawa ke sini oleh Qin Mei Hua? Kalian sungguh berani. Beraninya kalian menghina direktur utama seperti itu. Sekarang semua saham perusahaan sudah atas nama Jiang Wanwan. Direktur utama yang dimaksud Bos Gao pasti adalah dia. Yudun, kenapa kamu baru datang? Jiang Wanwan dia terhadap direktur utama. Jongren, apa kamu ingin aku habisi? Apakah nama ketua Jiang pantas kamu panggil begitu saja? Yudun, kamu harus memastikan hal ini, dan sadar akan apa yang sedang kamu lakukan. Zongren, oh Zongren, ajalmu sudah di depan mata, tapi kamu masih belum mau bertobat. Bos Gao sudah memberi perintah bahwa kalian semua, para berandalan yang berani melukai direktur utama, tidak akan ada satupun yang selamat. Hahaha. Qin Mei Hua, apakah kamu dengar itu? Bahkan Bos Gao pun mendukung Wan kalian berdua. Tunggulah saatnya kalian akan kami habisi. Ibu, jika sampai Paman Gao pun mendukung Jiang Wanwan, lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang saja An, Paman Gao milikmu tidak akan mengkhianatiku. Yudun, benar? Apakah kamu yakin bahwa Gao Wenqiang yang menyuruhmu datang ke sini untuk membantu Jiang Wanwan? Siapa kamu? Yudun, buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Beliau adalah direktur utama perusahaan, orang terkaya di seluruh negeri, Qin Mei Hua, ketua Qin. Haha, kamu bilang dia adalah ketua Qin? Benar sekali. Hahaha. Kamu benar-benar ingin aku habisi. Menurutku kamulah yang akan aku habisi. Nona Jiang adalah putri dari ketua Qin. Apakah mungkin dia tega menyakiti ibunya sendiri? Aku rasa kamu hanya mencari orang untuk menghina kami. Si bodoh ini. Sampai sekarang belum mengenali Qin Mei Hua. Itu sangat menguntungkanku. Benar sekali, kalian sekelompok orang yang sangat lancang. Beraninya menggunakan akting yang buruk untuk menipu semua orang. Putri, mulai sekarang dia bukan lagi. Rumah sakit jiwa ini adalah milik keluarga Jiang. Berandalan ini berani sekali membuat keributan di sini. Kakak Yu, Anda harus membela kami. Karena aku sudah di sini, siapapun yang berani membuat kekacauan harus membayar harganya. Dasar orang yang tidak sayang nyawa, beraninya membuat keributan di sini, bahkan menyakiti pimpinan kami. Kalian pikir punya berapa banyak nyawa? Yudun, hari ini, jika kamu berani menyentuh Presiden Qin sehelai rambut pun, saat Gao Wenqiang datang nanti, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu hanya mencari beberapa aktor saja. Setelah aku menghabisi mereka, Bos Gao justru akan memujiku karena telah bekerja dengan baik. Di bawah naungan Gao Wenqiang, bagaimana mungkin ada orang yang sebodoh dirimu? Hei penipu, jangan bilang kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai ketua Qin. Penipu apa? Aku adalah Qin Mei Hua yang asli. Hei, Kakak Yu, jangan sampai kamu tertipu oleh akting wanita tak tahu malu ini. Tunggu sampai Gao Wenqiang datang, kamu akan tahu apakah aku asli atau tidak. Jiang Wanwan, Zheng Lan, Gou Yang, urusan kalian yang telah menyakiti An milikku, belum selesai. Dasar penipu, sombong sekali bicaramu. Jika ingin berakhir, aku akan mengabulkannya. Apa kamu yakin ingin benar-benar melawanku? Memangnya kamu siapa? Beraninya mengancamku? Apakah Gao Wenqiang tahu bahwa kamu berbicara seperti ini padaku? Kamu penipu. Beraninya kamu menyebut nama Bos Gao? Biar aku beritahu kamu, hari ini ketua Jiang akan aku, Yudun, lindungi. Coba saja kalau berani menyentuhnya. Dan kamu masih berani berpura-pura menjadi direktur utama, kamu akan tamat. Yudun ini adalah bawahan Bos Gao yang sangat andal, dia sangat jago bertarung. Kalian semua sudah tamat. Benar sekali. Kalian semua bersiaplah untuk menerima hukuman. Ibuku adalah Qin Mei Hua, dia tidak berpura-pura. Aku adalah putrinya, Jiang Xian. Aku bisa membuktikannya. Hahaha, kamu malah mencari orang gila untuk bersaksi. Haha, apa kamu pikir aku ini bodoh? An bukan orang gila. Dan aku juga tidak perlu membuktikan kepadamu siapa diriku yang sebenarnya. Aku hanya ingin memberitahumu, jika kamu tidak segera pergi, saat Gao Wenqiang tiba nanti, hidupmu akan berakhir sampai di sini. Tunggu sampai Gao Wenqiang datang, hidupmu akan segera berakhir.
Dasar bajingan, beraninya kamu menghina direktur kami. Jika hari ini aku tidak menghabisimu, aku tidak akan memakai nama keluarga Zhong lagi. Sekumpulan orang yang tidak tahu diri, masih berani bicara besar? Benar sekali, orang-orang ini sangat sombong. Aku rasa mereka sama sekali tidak menghargaimu. Benar? Hei, kakak Yu, mereka meremehkanmu. Itu artinya mereka meremehkan Bos Gao. Bukankah mereka harus diberi pelajaran yang sangat keras? Bagus, bagus sekali. Kalian tidak hanya berpura-pura menjadi direktur dan nona muda kedua, tapi juga berani menghina Bos Gao. Karena kalian sendiri yang ingin celaka, maka aku akan mengabulkannya. Serang mereka. Tunggu dulu. Yudun, kamu benar-benar tidak punya otak ya? Kamu percaya saja pada apapun yang mereka katakan? Jika hari ini kamu berani menyentuh sehelai rambut direktur pun, saat Gao Wenqiang datang, orang pertama yang akan dia habisi adalah kamu. Kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi, kita harus membuat Yudun segera menghabisi Qin Meihua, semakin lama akan semakin berbahaya. Kalau begitu cepat lakukan, Hei Yudun, jangan sampai terintimidasi oleh mereka. Jika dia benar-benar Presiden Qin, bagaimana mungkin dia tega menyakiti putrinya sendiri, Nona Besar Jiang? Benar juga. Hei, mereka sudah berani memalsukan identitas direktur utama. Mereka memang pantas untuk tiada, apalagi yang membuatmu ragu. Habisi dia. Bukan begitu. Ibuku benar-benar Qin Meihua, orang terkaya di negeri ini, dan aku adalah putrinya, Jiang Xian. Aku bisa membuktikannya. Dasar kamu orang gila, tutup mulutmu. Siapa yang akan percaya pada perkataan orang gila? Benar, aku rasa kalian bertiga semuanya sudah gila. Seharusnya kalian dikurung saja dan diberi pelajaran yang setimpal. Aku sudah mengikuti Bos Gao selama belasan tahun. Apa kalian pikir akting yang buruk seperti ini bisa menipuku? Yudun, kamu benar-benar bodoh dan buta akan kenyataan. Aku peringatkan kamu, hari ini, jika kamu berani menyentuh Presiden Qin, saat Gao Wenqiang datang, dia akan membuat perhitungan yang sangat berat padamu. Masih saja keras kepala, hari ini aku sendiri yang akan membuat perhitungan dengan kalian. Aku sekarang berdiri di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani maju. Aku sekarang berdiri di sini. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani maju. Aduh, untuk apa bicara dengannya? Cepat serang. Serang. Semuanya berhenti. Kakak besar. Ini adalah Yunlong dan Lin Feng, para tetua ini. Bagaimana bisa mereka semua muncul di sini bersamaan? Kenapa ada begitu banyak orang hebat berkumpul di rumah sakit jiwa Jiushan kita? Hormat saya kepada Ketua Qin. Dia. Apakah dia benar-benar Ketua Qin? Ketua Qin, saya sudah buta. Saya tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Saya mohon, ampuni nyawa saya yang hina ini, Ketua Qin. Gao Wenqiang, aku bertanya padamu, putriku Anan, kenapa dia dikirim ke rumah sakit jiwa? Ketua Qin, urusan Nona Xian selama ini selalu menjadi tanggung jawab Nona Wanwan. Kami benar-benar tidak tahu. Sekarang baru tahu cara lepas tangan. Anan difitnah sebagai orang gila oleh Jiang Wanwan, dikirim ke rumah sakit jiwa, saat dia dikurung dan disiksa. Apa yang kalian para sampah ini lakukan? Inikah cara kalian mengelola grup perusahaan? Saya mengaku salah, mohon Presiden Qin beri hukuman. Pergi dan lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Ini tidak perlu saya ajarkan lagi, kan? Saya mengerti. Semua orang yang telah menghina Nona Xian, semuanya akan menerima balasannya. Aku berjanji padamu, tidak akan ada satupun yang lolos. Ikat mereka semua. Kalian para binatang yang sudah menindas An-An, aku akan membuat kalian menderita selamanya. Presiden Qin, ampuni saya, Presiden Qin. Presiden Qin, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya juga ditipu, tolong ampuni saya. Mengampuni kalian? Lalu penderitaan yang dialami An-An, apa akan sia-sia begitu saja? Gao Wenqiang, saya siap. Semua orang yang hari ini menghina dan menindas An-An, bawa mereka semua pergi. Aku akan membiarkan mereka membusuk di penjara. Presiden Qin tolong, Presiden Qin. Presiden Qin, tolong ampuni saya mohon, saya tahu saya salah. Nona Xian, saya mohon padamu, saya mohon, ampunilah nyawa saya yang hina ini. Nona Xian, saya mohon padamu. Aku benar-benar tidak akan memaafkan kalian, sama sekali tidak. Itu dia. Benar, itu dia. Dialah yang menghasut kami. Dia iri pada Nona Xian, maka dia menyuruh kami melakukan ini. Apa yang sedang kamu bicarakan? jangan sembarang menuduh. Jelas-jelas kamu, demi memuaskan hasrat menyimpangmu, maka kamu menyiksa Anan ini semua idemu. Apa hubungannya denganku? Kamu, semua ini perbuatanmu, dan kamu juga yang membawa Nona Xian ke rumah sakit jiwa ini, kamulah dalang sebenarnya. Lalu, kecelakaan Anda waktu itu, semuanya sudah dia rencanakan sendiri. Zhenglan, ternyata semuanya, kamulah penyebab semua masalah ini. Presiden Qin, saya mengaku bersalah, ini semua salah saya. Anda orang yang murah hati, ampunilah saya dan Wanwan. Saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta. Zhenglan, sudah 20 tahun lebih, pernahkah aku memperlakukanmu dengan buruk? Urusan besar dan kecil di rumah, aku serahkan padamu untuk mengaturnya. Mengapa kamu tega melakukan ini padaku? Mengapa kamu ingin mencelakai seluruh keluargaku? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu mencelakai seluruh keluargaku? Presiden Qin, ini semua salahku.
Ini semua murni kesalahanku. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sejak awal aku sudah merasa dia aneh. Dia hanyalah seorang pengasuh. Meskipun Presiden Qin memberinya gaji yang lebih tinggi, itu tetap tidak akan cukup baginya untuk membeli tas dan perhiasan bermerek itu. Jiang Wanwan, uang-uang itu sebenarnya dari mana asalnya? Bu, aku tahu aku salah. Aku bersedia dihukum. Semua ini adalah salahku. Bukan begitu. Ini salahku. Semua ini salahku. Jika Anda ingin menghukum, hukum saja saya seorang diri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jangan bicara lagi. Zenglan, saat itu kamu mencelakaiku hingga hampir tiada di dalam pesawat. Tahukah kamu bahwa di dalam pesawat itu masih ada lebih dari 100 penumpang lainnya? Kamu benar-benar sudah gila. Wanita kejam. Kenapa sebenarnya kamu melakukan hal-hal ini? Presiden Qin, wanita kejam ini harus segera dihabisi. Presiden Qin, ini semua adalah salahku. Aku tidak memintamu memaafkanku. Aku hanya ingin kau segera mengakhiri penderitaanku. Hah? Ingin lari dari tanggung jawab begitu saja? Jangan harap. Sekarang aku akan bertanya, dan kau harus menjawab. Jika jawabanmu tidak memuaskanku, kalian berdua akan aku buat tiada. Baik. Kenapa kamu sangat memihak Jiang Wanwan? Apa sebenarnya hubungan kalian? Aku dan Nona Wanwan. Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan? Apa kau menganggap kami semua ini bodoh? Kau pikir aku tidak berani bertindak? Baiklah. Pengawal, habisi Jiang Wanwan, sekarang juga. Aku akan bicara. Katakan yang sejujurnya. Aku adalah ibu kandung Wanwan. Baguslah, aku sudah tahu, masalah ini tidak sesederhana itu. Orang yang menukar Nona Jiangxian dengan Jiang Wanwan saat itu adalah kamu. Hanya orang yang berada di sisi ketua Qin yang bisa melakukannya. Tahun itu Wanwan masih kecil, ayah kandungnya berutang judi dalam jumlah besar, lalu menghilang tanpa jejak. Saya juga sudah tidak punya pilihan lain, hingga akhirnya muncul niat jahat mengirim Wanwan ke keluarga Jiang. Saya hanya ingin dia menjalani kehidupan yang baik. Ternyata itu kamu. Namun kemudian Presiden Qin menyadari bahwa Wanwan bukanlah putri kandungnya, tapi dia tetap menjadikan Wanwan sebagai putri angkatnya dan merawat Wanwan seperti putri kandungnya sendiri. Dasar wanita kejam. Kamu benar-benar ingin cari mati. Apa kamu tahu selama bertahun-tahun ini, apa saja yang telah kamu perbuat? Jiang Wanwan. Dia memang hidup dengan baik, tapi karena masalah ini, penyakit Tuan Jiang semakin parah, dan dia tiada di usia muda. Kamu membuang Nona An ke tempat terpencil, membuatnya dan ibu kandungnya tidak bertemu selama belasan tahun. Dasar wanita tak tahu malu, kamu pantas menerima hukuman ini. Zenglan, selama bertahun-tahun ini, kamu hanya melihatku, terus mencari putriku kemana-mana? Apakah kamu tidak merasa bersalah sedikit pun? Presiden Qin, saya salah. Saya mengakui kesalahan saya. Bahkan jika Anda menghabisi saya sekarang, saya tidak akan mengeluh. Saya hanya mohon, lepaskanlah Wanwan. Apa yang ingin kamu lakukan? Presiden Qin, biarlah kepergianku ini menjadi permohonan maafku kepada Anda dan Nona Xian, mohon maafkan aku. Mama? Hanya mama satu-satunya ibuku? Wanita ini sama sekali bukan ibuku. Hal-hal yang dia katakan itu, aku sungguh tidak tahu apa-apa. Mama, aku sungguh tahu aku salah. Kamu bukan tahu kalau kamu salah? Tapi kamu tahu bahwa hidupmu akan segera berakhir? Mama, aku mohon jangan habisi aku. Aku sungguh tahu aku salah. Soal kecelakaan pesawat itu, sungguh bukan aku pelakunya, percayalah padaku. Apa kamu pikir aku masih akan mempercayaimu? Kamu tahu segalanya. Kamu tahu bahwa dia adalah ibu kandungmu, dan kamu tahu dia ingin mencelakaiku. Jika bukan karena bantuanmu, dia yang hanya seorang pengasuh, mana mungkin bisa melakukan hal seperti itu? Bukan begitu, Ma. Jiang Wanwan, meskipun kamu bukan putri kandungku, tapi selama bertahun-tahun ini, apa aku pernah menelantarkanmu? Segala kemewahan putri keluarga Jiang, apa ada yang kurang? Mas kawin yang kusiapkan untukmu, tidak kurang sedikit pun dari milik Anan. Jika kamu menginginkan hak waris perusahaan, kamu bisa bersaing secara sehat dengan Anan. Tapi kenapa? Kenapa kamu harus menggunakan cara yang begitu hina untuk menyakiti Anan? Kamu menjebloskannya ke rumah sakit jiwa, mengurung dan menyiksanya. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkanmu? Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku mohon padamu, percayalah padaku sekali lagi. Apapun yang ibu ingin aku lakukan, aku bersedia melakukannya. Apapun bisa? Kamu bersedia melakukan apapun? Bu, aku pasti akan berbakti padamu. Aku bersumpah. Aku bersedia melayani An-An dengan sepenuh hati. Apapun yang dia minta, aku akan melakukannya. Jiang Wanwan, di seluruh keluarga Jiang ini, selain ibu, orang yang paling aku percayai adalah kamu. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, tapi selama ini aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandungku sendiri. Aku pikir kita bisa menjadi saudara yang baik, tapi kamu. An-An? Jiang Wanwan? Waktu tidak akan bisa terulang kembali. Luka yang kamu berikan pada An-An tidak akan pernah bisa terobati. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu dan menerima hukumannya. Ibu, diam. Jangan panggil aku ibu. Wanita kejam sepertimu tidak pantas menjadi putriku. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kamu diusir dari keluarga Jiang. Bu, mengapa ibu begitu tega?
dan tidak bersedia memberiku satu kesempatan lagi? Jiang Wanwan, kamu sudah melakukan begitu banyak hal yang sangat kejam. Masih berani meminta kesempatan? Gao Wenqiang, Saya di sini. bawa dia pergi. Baik, bawa pergi. Lin Feng, orang ini kuserahkan padamu. Penderitaan yang dialami Anan, aku ingin dia membayarnya 1000 kali lipat. Siap laksanakan. Ah, Ketua Qin, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Ampuni aku, Ketua Qin. Sedangkan untukmu, kamu sangat suka menyuntik dan sangat suka menggunakan tongkat listrik untuk menyetrum orang, kan? Yunlong, entah itu pengobatan medis atau terapi kejut listrik, terserah padamu. Tenang saja Ketua Qin, aku pasti akan melayaninya dengan baik. Hei, Ketua Qin, ampuni aku, Ketua Qin, aku salah. Gao Wenqiang, si bodoh yang kamu bawa sendiri, kamu yang harus bertanggung jawab. Baik. Jalan. Anan, ibu sudah berjanji padamu bahwa semua orang yang pernah menindasmu tidak akan aku lepaskan begitu saja. Terima kasih, Bu. An, Cepat kemari. Panggil ambulans. Anan. Ibu, An, kamu sudah sadar? Ibu, selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar sangat merindukanmu. An, ibu sudah kembali. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mulai sekarang, ibu akan selalu menemanimu. Iya,